Aku percaya. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan seketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pertama mengisahkan pertemuan Filipus dengan seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Sida-sida itu sedang dalam perjalanan pulang dari beribadah ke Yerusalem. Duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus kepadanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Sida-sida itu berbalik bertanya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Rupanya sida-sida itu bingung tentang nas yang dibacanya. Dia mempertanyakan tentang siapakah nabi yang dimaksud dalam bacaan tersebut.
Siapakah tokoh yang bagaikan seekor domba dibawa ke pembantaian, yang dalam kekeluhan di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, yang dalam kehinaannya, ia dihukum hingga wafat. Dengan kuasa Roh Tuhan, Filipus membimbing dan menjelaskan arti kitab suci kepadanya. Ia memberitakan Injil Yesus, sehingga sida-sida itu mengaku percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kemudian ia pun meminta Filipus membaptisnya, lalu meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Paman sudah setahun belakangan ini menerima Yesus, namun belum sempat menerima sakramen baptis. Mendadak beliau mengalami serangan jantung pada hari Minggu Palma. Dengan pertimbangan semakin memburuknya kesehatan, pamanku menerima baptis darurat di ruang ICU, dilakukan oleh seorang katekis. Memang patut disayangkan bahwa pembaptisan bukan dilakukan oleh imam yang kebetulan sangat sibuk karena perayaan Hari Raya Paskah, sehingga beliau tidak mendapatkan sakramen Krisma, Ekaristi, juga pengurapan orang sakit. Gereja Latin mengajarkan bahwa dampak sakramen baptis tidak dihasilkan oleh orang yang dibaptis, melainkan oleh Roh Kudus. Dijanjikan pula tentang keselamatan dan kehidupan kekal merupakan sebuah kepastian iman yang diberikan oleh Yesus kepada siapapun yang percaya kepadanya. Setiap orang memang menanggapi panggilan Tuhan Yesus dengan cara dan waktu yang berbeda. Seperti sida-sida yang bersyukur telah menerima baptisan dan pergi dengan sukacita, paman juga bersyukur masih diberi kesempatan menerima sakramen sejati untuk menjadi manusia baru. Jiwanya telah pergi dengan sukacita kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Aku bersyukur atas apa yang sudah terjadi, dan semoga pengalaman ini semakin menjadi tambahan kesetiaan dan pertumbuhan imanku kepadamu.